Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kembali berjumpa dalam persekutuan yang manis kita malam hari ini dalam program Mujizat Zaman Now. Segala puji Tuhan, kita boleh bersama-sama bersatu dan bersekutu dalam ibadah malam hari ini. Mari arahkan hati dan pikiran kita berdoa dan masuk ke hadirat-Nya. Segala puji syukur Tuhan kehadirat-Mu, kami sungguh berterima kasih untuk kebaikan-Mu sepanjang hari ini bersama kami, dan di malam hari ini kami datang dengan segenap hati kami Tuhan. Amen. Untuk meninggikan, memuliakan nama Engkau dalam ibadah kami malam hari ini. Biarlah kuasa-Mu mengalir melalui setiap kami yang bersatu dan bersekutu dalam ibadah Mujizat Zaman Now, yang di rumah maupun yang di studio. Tuhan Engkau berkati dan sertai kami senantiasa. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Mari persiapkan hati, kita mau menyembah Dia, kita meninggikan Dia di dalam puji-pujian malam hari ini. Kita angkat pujian ya Tuhan tiap jam dan anugerah-Mu. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam yang Juru selamat berkatilah ya Tuhan tiap jam ku memerlukan. Amin. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat berkati. Katakan setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat berkatilah. Ku datang Juru Selamat berkatilah. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami menyembah-Mu. Kami percaya ada mujizat zaman now. Mujizat Tuhan itu terjadi bagi siapa yang percaya. Haleluya. Setiap waktu, setiap jam, kami terus mengandalkan Engkau Tuhan. Kami percaya janji firman-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dalam program Mujizat Zaman Now ini Tuhan, terjadi mujizat-mujizat yang luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara yang percaya, angkat kedua tanganmu. Kita katakan anugerah-Mu, anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Oh, anugerah-Mu melimpah bagi
bagiku selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Sekali lagi kita sepakat, katakan pujian ini. Anugerah-Mu, anugerah-Mu melimpah bagiku, amin, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku. Oh, anugerah-Mu melimpah bagiku selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidup. Kebenaran-Mu dan perkenanan, kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Karena saya rencana tadi naik MRT, saudara. Jadi saya turun di HI. Pas lihat, lah kok tutup ya? Jadi saya bingung nih. Wah, udah saya pikir mungkin naik Transjakarta, saya juga nggak ngerti duduknya di mana. Jadi saya naik taksi aja. Ternyata naik taksi, wah macetnya luar biasa ya. Tapi puji Tuhan sampai juga ke sini. Oke, saudara, kita nggak berlama-lama. Yuk kita lihat langsung rancangan Tuhan. Katakan rancangan Tuhan. Nah, hari ini kita benar-benar ya saudara dalam situasi yang nggak baik-baik aja, betul nggak? Kelihatannya baik-baik, tapi tidak baik-baik ya saudara. Tapi ada satu hal yang kita butuhkan dari Tuhan dalam situasi seperti ini, situasi di mana ketidakpastian. Kita membutuhkan firman, amin, yang membuat kita teguh bahwa di dalam perjalanan yang walaupun tidak pasti, tapi di dalam Tuhan selalu ada kepastian, amin, saudara. Nah, mari kita lihat Yeremia ayat 29 ayat 11. Nah, teman-teman, kita semuanya baca dengan segenap hati, karena saya tanya Tuhan, kan Tuhan bilang setiap firman yang keluar dari mulutmu itulah roh dan hidup. Terus Roh Kudus bilang gini, dari mulut kamu firman Tuhan yang dilepaskan dengan hati yang percaya itu juga penuh roh dan hidup. Amin. Yuk kita percaya, kita baca ayat ini. 29 ayat 11. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Maaf saudara,
ini satu orang apa berapa orang ya? Ini banyak loh. Pokoknya kalau saya minta baca, ayo baca dengan segenap hati. Itu bukan buat saya, tapi itu buat diri Anda masing-masing. Amin, saudara. Baca sekali lagi dengan percaya, dengan iman, dalam nama Yesus. 1, 2, 3. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tenang Tuhan Yesus. Haleluya. Ini adalah satu kepastian yang dari Tuhan Yesus, bahwa hidup kita itu benar-benar Tuhan telah tetapkan satu rancangan damai sejahtera, saudara. Tidak ada dalam hidup kita yang penuh tantangan itu adalah rancangan kecelakaan. Amin. Ya saudara, jadi dalam hidup kita bersama dengan Tuhan yang ada semua rancangan damai sejahtera. Dan ketika kita percaya juga hari depan yang penuh harapan itu selalu ada pada kita. Amin saudara. Nah, di Yeremia 29 ini benar-benar meyakinkan kita, saudara, ya, dengan keyakinan ilahi bahwa keadaan kita hari ini itu bukan karena kecelakaan. Bilang sama kiri kanan, kamu bukan kecelakaan loh ada di dunia ini. Amin, saudara. Mungkin papa mama kita kecelakaan sehingga hadirlah kita, gitu ya. Ya kayak anak saya yang ketiga, saya sebenarnya belum mau punya anak yang ketiga, tiba-tiba, ya saudara. Lepas KB sekali aja langsung jadi, ya. Jadi itu mungkin buat saya kecelakaan, tapi buat Tuhan itu bukan kecelakaan. Ya benar nggak saudara? Atau kebetulan, wah kebetulan nih kita lahirnya di Indonesia, coba di Amerika, wah gua bule kayaknya gitu ya. Coba gua lahirnya di Cina, mungkin sekarang gua lebih hebat gitu ya saudara. Nggak ada kebetulan. Anda lahir di Indonesia itu adalah rancangan Tuhan yang sempurna. Amin. Papa mama kita dilahirkan dari papa mama yang mungkin kurang, itu juga sempurna. Amin saudara. Anda dilahirkan di keluarga kaya, itu juga sempurna. Jadi gak ada saudara, ketika kita mengenal Tuhan, itu adalah rancangan kecelakaan. Tidak ada. Amin. Nah jadi itu benar-benar semuanya kita ini dibentuk menjadi mahakaryanya Tuhan. Bangga gak sih saudara? Saya dulu pernah tanya nih sama Tuhan juga kayak gitu ya saudara. Kenapa sih Tuhan saya mesti lahir dari keluarga begini ya? Keluarga yang menurut aku miskin gitu ya. Keluarga yang susah. Tapi ya itu jawaban Tuhan ayat ini saudara. Waktu saya terima ayat ini, saya benar-benar langsung rilis. Bahwa Tuhan memang gak pernah rancangkan kecelakaan buat saya. Roma 8 ayat 28 apa? Segala sesuatu buat kita yang mengasihi Tuhan itu bekerja buat kebaikan kita. Ya saudara ya, dahsyat kan? Nah di ayat ini kita lihat kata-kata ini dikatakan gini, sebab aku ini mengetahui. Ya, Anda lihat, Anda garis bawahi, aku ini mengetahui. Ya di Alkitab Anda pakai Alkitab buku atau Holy HP? Holy handphone. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku. Kalau Tuhan bilang, aku mengetahui, do you believe, apakah Anda percaya bahwa dia adalah Alfa dan Omega? Amin saudara. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Dan dia itu adalah raja di atas segala raja. Anda lihat kalau Anda hidup sebagai raja, perkataan Anda sebagai raja itu dianggap hukum oleh rakyat Anda. Perkataan Tuhan Yesus sebagai raja di atas segala raja itu adalah hukum buat dia. Dan dia tidak bisa membatalkan hukumnya. Nah firman ini dikatakan bahwa dia mengetahui rancangan yang baik buat kita. Itu adalah hukum buat Tuhan. Bukan hanya hukum buat kita loh. Tapi itu juga mengikat Tuhan untuk menjadikan rancangan damai sejahtera itu untuk kita. Amin gak saudara? Kayaknya Anda gak exciting deh. Kok saya exciting banget? Karena saya tahu dan tahu ketika Allah berfirman seperti ini, itu pasti akan terjadi. Amin. Sebab dia gak pernah berdusta, saudara. Allah itu tidak bisa seperti manusia. Kalau manusia janji A hari ini, tahu-tahu tiba-tiba dia bilang A gak jadi besok B. Amin, saudara.
Ya dulu waktu pacaran janji gue cinta sama kamu gitu ya. Pas udah menikah ternyata beda gitu ya saudara. Banyak yang terheran-heran. Kenapa? Karena manusia memang bisa berdusta. Tapi Allah tidak pernah bisa berdusta. Amin, saudara. Jadi kalau dia bilang aku mengetahui, sang Alfa dan Omega sudah mengetahui saudara. Hari ini sampai nanti kita meninggal, kita bagaimana? Dia udah tahu. Gitu loh saudara. Ya. Jadi dia bukannya Allah yang ngira-ngira juga. Oh mudah-mudahan nih ya Ibu Odi ya mudah-mudahan nanti 10 tahun ke depan dia benar-benar jadi orang yang seperti yang dia bayangin. No. Dia sangat pasti Bu bahwa dia yakin bahwa Ibu Odi 10 tahun lagi akan jadi sebagaimana apa yang dia lihat. Amin saudara. Jadi itu benar-benar Allah kita tuh benar-benar gak tebak-tebakan juga ya. Mudah-mudahan gak ada. Buat Tuhan Yesus gak ada mudah-mudahan saudara. Ya, amin saudara. Jadi kita benar-benar harus yakin bahwa firman ini adalah ya dan amin. Setiap perkataan yang dia katakan sekali lagi itu pasti terjadi. Coba kita lihat ya saudara. Kata pengetahuan, itu kan dibilang ya. Aku ini mengetahui ya. Berarti Allah kita sang Alfa dan Omega itu punya pengetahuan yang dahsyat tentang hidup kita. Ya, dia tidak dibatasi oleh waktu. Dia tidak dibatasi atau dihalangi oleh tantangan yang hari ini kita hadapi. Oh, sekarang nih Priscilla nih banyak tantangan nih. Oh, rencananya kalau gitu gue ganti deh, Tuhan bilang gitu. Karena dia banyak tantangan. Oh, ternyata dia baru sadar ketika ini bapak ini umur 70 tahun bahwa dia ada rancangan. No. Tuhan sudah tahu everything dari awal sampai pada akhirnya. Amin saudara. Dan dia tidak bisa dibatasi oleh umur Anda, umur saya, tantangan yang hari ini kita hadapi itu gak ada yang bisa mengatasi rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera itu. Amin saudara. Ya jadi dia tahu dan sangat tahu. Oleh karena itu saudara, Anda harus happy ya ketika tahu bahwa hidup kita ada di dalam tangan Sang Maha Kuasa, di dalam tangan Allah yang sudah tahu dari awal sampai pada akhirnya. Dia gak pernah saudara ketika Anda terima masalah lalu Anda berdoa dia langsung bilang, kamu ngalamin ini, aku baru tahu. No, Tuhan gak pernah kaget ya saudara ya. Oh ternyata dia ngalamin sesuatu, gak pernah kaget karena dia malah tahu saudara. Dan dia bukan hanya tahu. Kalau manusia bisa tahu doang, oh gue tahu kok dia sakit, udah dia tidur lagi. Ya, boro-boro melayani, udah tahu gitu ya. Tapi kalau Tuhan itu Allah yang adalah kasih. Ketika dia tahu, dia sudah menyediakan jalan keluar. Amin saudara. Dia sudah menyediakan hal-hal yang baik buat kita. Amin. Ini Priscilla khotbahnya kayak motivasi deh. Di dalam masa ketidakpastian kita butuh motivasi. Amin saudara. Tapi saya juga berharap kita semuanya mengalami perjumpaan dengan Sang Alfa dan Omega saat siang hari ini. Amin. Sang pemilik hidup kita. Amin saudara. Ya. Jadi kalau dia bilang aku mengetahui itu bukan perkataan yang asal-asalan. Amin saudara ya. Jadi Tuhan sekali lagi udah yakin banget dengan masa depan kita. Karena dia itu adalah perancang yang agung dan tidak ada yang bisa melawan dia atau menyamai kehebatan dia dalam rancangannya. Jadi Anda lihat diri Anda, wow, amazing, aku maha karyanya Tuhan. Coba bilang sama diri sendiri, hey kamu maha karyanya Tuhan. Ayo ngomong semuanya, gak percaya ya? Gak percaya? Percaya gak? Ngomongnya yakin dong. Wow, saya ini maha karyanya Tuhan. Pakai melek gitu loh. Wow, saya ini maha karyanya Tuhan. Amin, saudara. Dengan begitu Tuhan senang gitu loh ya, saudara ya. Ya, kenapa? Karena Anda menghargai dia. Karena Anda benar-benar menghormati apa yang dia katakan. Amin. Nah, jadi kalau kita lihat sekali lagi, kata yada itu, kata mengetahui, ya kata mengetahui itu di bahasa Ibraninya saudara artinya, tahu gak nih? Ini hebat banget. Mempertimbangkan, mengetahui dengan kebijaksanaan. Jadi waktu
Tuhan ingin mendatangkan kita ke dunia ini, dia udah pikirin. Siapa di sini perancang mode mungkin? Ada nggak perancang pakaian? Atau mungkin Anda perancang furniture? Atau mungkin Anda perancang apps? Tahu ya aplikasi ya saudara? Coba, saya lagi posisiin diri saya nih ya saudara, sebagai perancang mode misalnya. Karena baru-baru ini saya datang ke satu perancang mode saudara. Karena saya mau ngawinin anak. Ya tahun depan, tapi maaf saya nggak bisa ngundang-undang. Karena anak sekarang nggak bisa dipaksa. I have private party, mami. Tahu ya private party? Yang diundang cuma sedikit ya saudara ya. Oke, singkat cerita saya datanglah ke perancang itu, ke tempat bikin baju pesta. Yang pertama saya lihat dia saudara, dia perhatiin saya dan perhatiin calon besan saya. Calon besan saya tuh mungil, saya tinggi gede gitu ya saudara. Oh, ibu ini modelnya begini, ibu ini dia mulai berpikir, dia mulai lihat, dia mulai cari ide. Pertama-tama sebelum merancang harus ada ide, right? Betul. Nah, Tuhan juga sama, ketika dia mau merancangkan Ibu Odi hadir ke dunia karena dia maha kuasa ya saudara. Dia udah benar-benar dengan teliti memikirkan Ibu Odi ini harus ada seperti bagaimana dia ada. Rambutnya seperti apa, matanya seperti apa, di dalam tubuhnya harus seperti apa. Karena dia sudah didesain untuk melakukan satu tujuan khusus dari Tuhan. Amin. Jadi sama seperti tadi perancang mode saya, dia tanya mau pestanya gimana, ruangan pestanya segede apa, terus mau pakai baju warna apa, mau pakai apa tuh pakai kainnya apa, semua dia tanyain dan dia mulai mengidekan karena dia pastikan pada saat nanti di hari H ibu-ibu ini menjadi ibu-ibu yang dahsyat. Amin nggak saudara? Udah punya tujuan tertentu, nanti di tanggal itu ibu-ibu ini akan tampil dengan beda. Nah Bapak Ibu, Tuhan sudah mempertimbangkan dengan teliti satu persatu bagaimana keadaan kita masing-masing untuk spesifik destiny, untuk tujuan yang unik buat kita masing-masing. Saya harap Anda nangkep sesuatu di sini. Kalau Anda nangkep ini, bangun tidur setiap hari itu bukan menjadi bangun tidur yang biasa. Kita udah mulai berpikir, Tuhan, thank you Tuhan untuk ayat ini. Kita mulai akan berterima kasih untuk ayat ini. Ayat Yeremia 29 ayat 11 ini. Bahwa kita setiap hari itu semakin dekat dengan apa destiny ilahi yang Tuhan mau kita buat dari setiap kita. Di sini gak ada, tidak boleh lagi ada yang bilang, gue mah hidup gini-gini aja, gak apa-apa. Saya mah cuma ibu rumah tangga. No. Udah gak ada lagi kata-kata itu saudara. Jadi kita setiap hari hidup bukan asal glinding. Oh ya asal glinding ya. Ya udah by default aja. Kalau hari ini tiap hari hidup nggak ada tujuannya. Kalau setiap hari hidup kita ya udah ke kantor ya ke kantor, so what gitu loh. No. Kita udah mulai bertanya, Tuhan setiap hari, Tuhan, what do you want today? Apa yang kau ingin hari ini? Hari ini pastikan bahwa ada satu langkah baru untuk rancangan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin saudara. Amin. Kalau apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita juga udah mulai fokus. Tuhan kalau hari ini terjadi masalah keuangan, apa yang kau mau aku lakukan? Engkau sedang bentuk aku, apanya nih? Karena setiap rancangan Tuhan, itu ada hal-hal yang harus kita dibentuk saudara. Yesaya 45 katakan, Yakub dilahirkan, Israel dibentuk. Untuk kita menjadi Israel, kita ini Israelnya Tuhan, amin saudara. Supaya Israel itu benar-benar terkenal di dunia ini, dia harus bentuk si Israel ini. Amin saudara. Nah demikian pula kita
Kita ini gereja. Gereja itu bukan gedung ini. Kita semua adalah gereja. Dan kita adalah kesukaan Tuhan di muka bumi ini. Dan Dia mengingini bahwa kita itu menyatakan kemuliaan Dia dimanapun kita berada. Amin, saudara. Jadi nggak ada lagi kalau kita bilang my life it's only lewatin hari demi hari. Amin, saudara. Tapi Anda harus mulai bergirang hari ini. Apalagi Tuhan. Saya selalu deklarasi, saudara. Tuhan, I'm not living by default, but I am living by your design. Itu yang saya tiap pagi lakukan. Saya bilang, Tuhan, aku nggak hidup asal hidup, tapi aku hidup hari ini menurut desainmu. Please show me your design. Ada hal-hal yang aku belum bisa ngerti, show me, tunjukkan pada aku, Tuhan. Kenapa? Dengan begitu kita tuh dengan intentionally, kita dengan sengaja untuk hidup dalam desainnya Tuhan. Pada satu waktu ada ibu-ibu konseling sama saya. Ibu ini, saudara, memang dia sakit-sakitan, ya sakit-sakitan karena banyak pikiran yang dia sering overthinking. Anak-anaknya udah dewasa semuanya, udah punya cucu, gitu ya saudara ya. Tapi dia ini selalu merasa anaknya nggak memperhatikan dia. Dia selalu merasa anak-anaknya tuh abaikan dia, gitu. Padahal anak-anaknya itu sangat mengasihi dia. Tapi karena ibu ini selalu menuntut anaknya lama-lama jadi capek. Bayangin malam-malam bisa dipanggil ke kamarnya, terus dia cuma ngomel gitu ya saudara ya. Terus dia udah gitu khawatirnya luar biasa kekhawatiran. Dia kalau udah rasa sakit dikit nih ya, wah antar mama besok ke dokter. Nah biasa saudara ya, dokter itu nggak murah ya, betul nggak ya? Padahal mereka juga udah punya keluarga gitu loh, tapi dia nggak mau tahu besok antar mama ke dokter. Apalagi kalau udah denger itu kasak kusuk saudara-saudaranya. Dokter ini gini-gini kata dokter ya saya begini-begini nih saudara saya cerita nih tentangnya dia langsung bisa jangan-jangan mami itu loh apa tuh lambung kayaknya lambung akut gitu. Jadi dibikin ngerti gak sih? Bikin hidupnya kayak makin susah gitu ya dengan kepercayaan yang salah. Saya pada suatu waktu saya udah sering ngomong sama dia, saya sering nasihatin. Sampai saya kayak rasanya, aduh Tuhan please help me gitu ya. Pada suatu waktu tiba-tiba dia telepon saya. Pas kebetulan saya nggak angkat, jadi kelihatan miss call dari ibu ini. Saya berdoa Tuhan ini mau ngapain ya gitu. Akhirnya saudara, maaf ya. Akhirnya saya telepon balik. Saya bilang Bu jam segini bisa nggak? Saya telepon balik. Ngomong-ngomong, berkeluh kesah dari A sampai Z ya saudara. Anda suka nggak kalau dengar orang ngomong negatif dari A sampai Z? Tidak. Nah ya, itu draining banget. Menguras tenaga gitu ya, menguras energi kita gitu ya saudara. Sampai saya bilang gini, tiba-tiba saya diingetin firman gini, Bu, Ibu tahu nggak? Pada saat nanti kita berhadapan dengan Tuhan Yesus di akhir zaman, pada saat kita menghadapkan tahta pengadilannya Tuhan. Betul ada ya? Bahwa kita ini harus semua mempertanggungjawabkan hidup kita. Kalau nggak ada ayat itu nggak mungkin ada Matius 25 dikasih 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta, terus diminta. Mana lipat gandaannya? Mana? Yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4, yang 1 disembunyikan. Lalu yang 1 yang jahat itu Tuhan bilang, kalau yang 1 itu dibilang hamba yang jahat dan malas. Saya bilang ini ayat itu. Ibu, kamu percaya bahwa Tuhan itu memberikan kamu talenta. Nah ketika Tuhan merancangkan kita, di kita ini masing-masing punya talenta saudara. Gak peduli mau 1 kek, 2 kek, 5 kek, gak peduli. Tapi ada talenta. Dan itu pasti punya misi khusus. Kenapa kita dikasih talentanya 1, kenapa 2, kenapa 5 gitu ya. Tapi seringkali yang dikasih 1 ngeliatin yang 5. Dia hebat banget ya. Betul gak manusia ya? Bandingnya dia kayaknya hebat banget ya. Baca firman aja langsung dapat pewahyuan. Tak gitu ya saudara. Kalau gue kok kayak susah banget gitu ya. Masih baca lagi. Gak apa-apa. Kita kopi dari dia juga gak apa-apa. Kenapa? Karena pewahyuan dari Roh Kudus. Ketika kita terima dari dia,
Dan ketika kita terus minta Roh Kudus ajarin, mungkin kita nggak ada pesan. Kita mungkin bukan penerima pertama, tapi yang kedua, nggak apa-apa. Kalau itu menjadi hidup kita, itu menjadi pewahyuan kita juga. Amin, saudara. Terus saya bilang gini, Bu, kalau ibu punya 1 talenta aja, nanti di hadapan Tuhan, ibu akan ditanyain, ibu udah hasilin apa dari 1 talenta itu? Kalau ibu komplain terus seperti ini, dan ibu tidak menghasilkan multiplikasi dari talenta yang ibu punya, ibu tahu sendiri lah, ibu baca ya, ibu akan masuk ke dalam kertak gigi. Oh ya gitu ya, Esther. Iya, saya bilang. Saya udah gak ngomong manis-manis lagi. Awal-awal manis, lama-lama harus kasih tahu kebenarannya. Termasuk dengan teman-teman di sini, ibu-ibu dan bapak-bapak. Kalau kita udah tahu ayat ini rancangannya baik, masa depan penuh harapan. Tapi yet at the same time, tapi pada saat yang sama juga kalau bapak ibu cuek, ingat pada hari nanti Tuhan tetap minta pertanggungjawaban kita untuk hidup kita masing-masing. Ya, saudara. Jadi makanya itu, yuk kita berlomba-lomba hari ini di dalam waktu kita masing-masing. Mungkin ada yang umur saat ini udah 80 baru tahu ayat ini, nggak apa-apa. Tuhan, kalau lu izinin saya tahu hari ini ayat ini, ayo kasih tahu aku. What should I do? Apa yang harus aku kerjakan? Rancangan apa yang unik buat aku yang tua ini? No problem. Karena justru Tuhan udah tahu dari awal sampai pada akhirnya. Mungkin hari ini Anda baru terbuka. Ya nggak? Jadi mari saudara, semangat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi dia tahu apa dan talenta karunia kita. Kenapa kita dikasih badannya tinggi? Kenapa dikasih badannya mungil gitu ya? Kenapa ada yang tinggi besar? Nggak masalah. Tapi yang pasti, you will do something. Anda akan melakukan sesuatu. Tugas dan destiny yang khusus dari Tuhan. Ya, amin. Ya, nah coba Anda lihat. Anda pernah tahu nggak Nick Vujicic? Siapa yang tahu Nick Vujicic? Ada yang tahu? Itu loh penginjil dari Australia yang orangnya kecil banget. Dia kalau khotbah mesti naik ke meja. Dia nggak punya tangan, dia nggak punya kaki, kakinya kecil gitu-gitu doang. Ya cuma punya 2 jari. Pernah lihat? Tahu? Aduh, saya nggak bawa fotonya sih. Kalau ada fotonya nanti saya pajang dia ya, saudara ya. Itu dia, saudara. Siapa yang mau punya anak lahir seperti itu? Gak mau kan? Mama papanya aja kaget waktu dia melahirkan anak seperti itu. Karena di dalam masa kehamilan mama papanya itu gak ada masalah apa-apa, saudara. Kehamilannya mulus, baik. Tapi pas keluar anaknya seperti itu. Nah, singkat ceritanya mengalami, saya cek tadi, sindrom tetra amelia namanya. Jadi dia cuma ada 1 kaki, 2 buah jari yang menonjol dari paha kirinya, saudara. Tapi Anda tahu, dia dari umur 8 tahun dia udah mau bunuh diri. Kenapa? Karena dia melihat dia aneh. Di sekolahan dia dibully abis-abisan, saudara. Karena dia benar-benar merasa hidupnya, kok Tuhan jahat. Sampai dia nggak mau ngomong nggak Tuhan. Keluarganya sebenarnya anak Tuhan, papa mamanya anak Tuhan. Tapi karena dia kehadirannya kayak gitu, dia benar-benar sakit banget itu. Kenapa saya dibedain lahir seperti itu? Saya pada satu waktu, namanya terus berdoa kan, saudara. Di umur 13 tahun, tiba-tiba dia baca koran. Namanya kasih lihat nih koran. Di koran itu, saudara, ada orang yang cacat banget, yang mirip kayak dia. Bisa main golf. Ke kejuaraan golf, di mana tongkat golf ini dimasukin ke lehernya. Jadi pakai dia bisa pukul bola golf itu. Berat gak sih saudara? Berat ya? Tangan aja berat gitu ya. Apalagi pakai dadu. Tapi di situ Tuhan mulai bukain. Dia mulai menatap. Oh ternyata bisa. Bahwa kecacatannya dia itu bukan untuk membuat dia mati. Dia tahu gak bunuh dirinya saudara?
Dia masuk ke bathtub, di isi bathtub itu dia tenggelamin dirinya. Tapi untuk ketolongan, itu di umur 8 tahun, umur 8 tahun. Pada saat umur 13 tahun dia mengalami perjumpaan dengan hal yang demikian dan dia mulai balik lagi ke Tuhan, saudara. Saat ini dia dipakai oleh Tuhan luar biasa. Keliling dunia, dia nginjil, dia kasih motivasi, dan orang-orang yang seperti dia sangat-sangat diberkati. Karena ternyata ada orang yang seperti itu tetap Tuhan pakai. Anda lihat ya kalau di filmnya, nanti Anda lihat, cari aja di YouTube, Nick Fujijik, dia bisa berenang, saudara. Dia bisa sikat gigi sendiri, dia bisa mandi sendiri, dia accountant, orang pintar banget, saudara. Jadi ini bukan kekurangan kita, itu gak bisa menghalangi rancangan Tuhan buat kita. Amin. Apalagi kita yang hari ini tubuhnya normal. Amin, saudara. Jadi Nick Fujijik ini salah satu tokoh inspirator saya juga. Wow, saya sering kali saudara dipakai oleh Tuhan dengan orang-orang yang berkekurangan seperti ini. Saya pernah datang ke satu KKR, orang buta saya lihat, dia nyembah worship sampai saya melongok, saudara. Ya wow, happy banget tangannya, dia nyembah, dia nyanyi. Aduh, kayak dia tuh ngeliat gitu loh. Saya liatin dia aja, langsung saya jadi mau. Tuhan, orang yang buta aja bisa nyembah kamu sampai itu. Terus saya langsung search, no, I want. Aku juga mau kayak dia. Sejak itu saya nyembah gak berasa lagi. Lalu kalau lebih lama lagi nyembahnya, saya bisa goyang-goyang terus loh, saudara. Kenapa? Karena saya udah bilang sama Tuhan, kalau saya masih bisa bergerak, aku akan bergerak. Saat aku nyembah Tuhan, aku akan bergerak. Karena one day, semua tahu, tubuh itu akan merosot. Kita gak bisa lagi jingkrak-jingkrak buat Tuhan. Gak bisa lagi kita nyembah buat Tuhan sebagaimana ketika kita sehat. Amin, saudara. Amin. Jadi this is the time untuk kita menyadari bahwa rancangan Tuhan itu benar-benar dahsyat, saudara. Ya, coba kita lihat. Ini berapa menit lagi ya, Bu? Udah habis ya? Oke, gak apa-apa. Oke, saya akan masuk ke Mazmur 139 yang slide nomor 4. Oke, saudara, ini juga yang saya mau teman-teman kita semuanya nangkep ini. Mazmur 139 ayat 17 sampai 18. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu, ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama dengan Engkau. Tadi kan kita lihat ya bahwa Allah itu memiliki rancangan damai sejahtera. Arti kata rancangan di King James Version disebutnya thoughts atau pikiran. Nangkep ya saudara ya? Seperti tadi. Jadi Allah menjadikan kita itu penuh dengan apa yang dia pikirkan secara teliti, pertimbangan yang sangat dalam dengan segala kebijaksanaannya, saudara. Nah, kita lihat dalam Mazmur 139 ayat 14 kan dia bilang gitu. Aduh, aku tuh sangat kagum betapa dahsyatnya kejadian aku. Kejadian Bapak dan Ibu dan saya itu benar-benar dahsyat. Dia membentuk kita di kandungan mama kita, saudara. Dari gak ada sampai ada itu dengan tangannya sendiri. Walaupun udah ada sistemnya, betul ya? Sperma ketemu, sel telur, Anda aja udah pemenang. Sperma yang dilepaskan laki-laki itu 5 juta sperma. Tapi yang bisa menembus sel telur itu cuma 1. Anda, Bapak, Ibu, dan saya ini pemenang. Walaupun masih di kandungan mama, kita adalah pemenang. Karena kita yang bisa menembus dan sperma itu, sel telur itu jadi. Yang 499 yang lainnya 99 juta itu kalah, kebuang. Tapi ada 1 yang hadir ke dunia, saya, Ibu, Bapak semuanya. Jadi lihat kiri kanannya, sebelah kiri kanannya. Wow, kamu pemenang.
Amin, saudara. Terserah orang tua kamu menolak kamu, terserah orang tua kita menolak kita, terserah. Tapi Tuhan mau. Amin. Makanya dikatakan pikirannya untuk kita tuh banyak banget. Dia gak pernah kehabisan pikiran, gak pernah kehabisan jalan, dia gak pernah kehabisan ide, dia gak pernah kehabisan hal-hal yang kita butuhkan. Karena buat Tuhan kita ini spesial. Amin. Kenapa kalau kita ada masalah, sampai tunggu kita terpuruk, baru kita cari Tuhan. Padahal dia punya pikiran banyak buat kita. Pada saat kita doa, kita akan download paling gak satu atau beberapa pikirannya dia. Makanya saudara siang hari ini, biarlah ayat ini berbicara kuat di dalam kita. Yesaya, Yeremia 29 ayat 11 dan Mazmur 139. Nanti ibu bapak semua baca dari mulai ayat 14 sampai ayat 19. Anda mulai renungin bahwa kita semua bukan orang yang kecelakaan ada di dunia. Amin. Kita semua adalah pemenang dan kita punya destiny ilahi. Kita punya tujuan ilahi yang dari Tuhan. Dan saya mau ngomong saudara, untuk cari spesifik tujuan ilahi buat kita masing-masing, ya unik ya saudara, setiap kita itu memang gak gampang. Jujur saya mau ngomong itu gak mudah. Tapi ketika kita berpegang kepada janji Tuhan, dia pasti akan menyingkapkannya. Katakan menyingkapkan. Oleh karena itu butuh keintiman dengan Tuhan. Mazmur 25 ayat 14 katakan, orang yang takut akan Tuhan akan bergaul karib dengan dia. Dan dia akan memberitahukan isi perjanjiannya. Amin, saudara. Jadi kalau Anda jauh-jauh dari Tuhan, jarang bersekutu dengan Tuhan, don't expect, jangan harapkan akan terima sesuatu yang rahasia dari Tuhan. Panggilan, rancangan spesifik dari Tuhan, tujuan ilahi dari Tuhan, itu banyak yang rahasia. Tapi jangan takut, jalan aja. Karena dia lagi persiapkan kita semua. Yang penting hati kita mau dan bilang, Tuhan, I want. Aku mau Tuhan. Amin. Bapak yang baik. Ya, mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan untuk ibadah mujizat zaman now ini telah selesai. Kami juga ingin berdoa Tuhan berkati program ini bisa berjalan lancar, bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati juga setiap netizen, setiap orang yang telah menyaksikan acara ini, agar hidup mereka juga mengalami zaman lawatan kuasa Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang mengalami pergumulan masalah, Tuhan berikan solusi dan jawaban atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga setiap keluarga mengalami damai Kristus. Selalu ada damai, selalu ada saling mengampuni, saling mensupport Tuhan. Berkati juga yang anak-anak juga dalam studi sekolah bisa sampai jenjang S3 di dalam dan luar negeri, dapat beasiswa. Demikian juga pagari juga pergaulan mereka bebas dari orang-orang jahat, bebas dari segala niat jahat orang Tuhan. Diberkati juga Tuhan Gereja Mount Hermon agar bisa menjadi saluran berkat bagi Tuhan bagi setiap jemaat yang hadir. Bahkan juga acara online ini bisa menjangkau sampai ke ujung bumi sehingga amanat agung Tuhan Yesus terjadi, terlaksana. Sehingga banyak orang percaya Yesus dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan agar program mujizat ini terus berlangsung Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus kami akan akhiri doa ini dengan berkat Tuhan. Mari kita yang menyaksikan acara ini angkat tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin.
Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Jemaat Mongon Hermon, kita sudah berada di penghujung ibadah kita malam hari ini. Mari kita mau angkat pujian penutup El Shaddai sambil kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima dan istirahat kita malam hari ini berada dalam perlindungan Tuhan. Mari kita nyanyikan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.